aku. Aku adalah Roro Jonggrang. Aku minta tolong banget sama kamu, jangan libatin Justin sama urusan kita. Kau tega, Warsa. Kau tega melukai aku. Maafkan aku, Roro. Maafkan aku. Astaga, Bella. Kamu terkena racun kupu-kupu itu. Ayo, kita pergi dari sini. Raja, ini lukanya udah hilang. Makasih ya, Raja. Iya, Bella, sama-sama. Tapi aku juga minta maaf karena aku terlambat menolong kamu, Bella. Sampai kamu kesakitan seperti ini. Raja, tapi kamu tuh keterlaluan banget, tahu nggak? Kenapa kamu malah nyerang kupu-kupu itu pakai bulu-bulu kamu? Ayolah, Bella. Kamu ini bagaimana sih? Aku ini menolong kamu, bukannya kamu terima kasih, malah marah-marah seperti ini. Ya, setiap kali aku tolong kamu selalu marah. Raja, kalau emang kupu-kupu itu adalah jelmaan dari gadis yang kamu cinta, ya kenapa kamu malah nyerang dia? Kenapa kamu malah nolongin aku? Aku juga bingung, Bella. Kenapa begitu? Apa jangan-jangan benar kata Roro? Jangan-jangan aku sudah jatuh cinta padamu. Gini deh, Raja, kalau emang bener kupu-kupu itu adalah jelmaan dari Roro Jonggrang, ya dia kan pasti cemburu banget. Dia pasti sakit hati ngelihat kamu deketin aku. Ya aku ngerti lah kenapa dia malah nyerang aku. Karena dia cuma mempertahankan kamu, Raja. Tapi coba lihat apa yang dia dapat. Sakit di hatinya dan juga di sayapnya. Bella, aku makin kagum padamu. Hati kamu sangat lembut. Biarpun Roro telah menyerang sampai kamu kesakitan, kamu tidak marah padanya. Oh, kamu kira aku mulai mencintai kamu? Begitu? Yang jelas aku akan menaklukkan hati kamu. Aku akan memberikan pada Roro supaya Roro bisa berwujud kembali. Cuma itu. Bella, tunggu. Kamu tidak apa-apa? Sebetulnya tadi itu kupu-kupu apa ya? Aku belum pernah lihat ada kupu-kupu yang mengejar orang. Aku juga nggak tahu harus mulai cerita dari mana. Tidak apa-apa. Aku mau kok mendengar cerita kamu. Serius, aku mau dengarkan kamu. Aku udah mulai ragu, Ja. Sebenarnya Raja Kegelapan itu baik atau jahat? Nih ya, awal-awal setiap kali ketemu dia, aku takut banget. Tapi lama-kelamaan, dia selalu datang untuk nolongin aku. Apalagi kalau aku nyaris celaka, dia selalu ada dan jadi penolong aku. Menurut aku, pastikan dia punya alasan untuk melakukan ini. Mungkin dia menginginkan sesuatu dari kamu. Iya, kalau itu dia udah bilang sama aku terus terang kalau misalnya kebaikan dia itu ada maksudnya. Dia mau buat aku jatuh cinta sama dia supaya dia bisa ngambil hati aku. Karena cuma sama hati aku, dia bisa kembaliin Roro ke wujudnya semula, yaitu kekasihnya dia.
ninggalin aku. Kamu bisa lah bilang aku GR atau apa, tapi aku ngerasa kalau misalnya Raja Kegelapan itu cinta sama aku. Cuma seperti apapun perasaan dia ke aku tetap nggak enak dan merasa bersalah sama kupu-kupu yang udah terluka itu. Gimana coba kalau misalnya kupu-kupu itu adalah jelmaan kekasihnya dia? Jadi maksud kamu, kupu-kupu tadi itu jelmaan kekasih Raja Kegelapan? Kupu-kupu jelmaan Roro ada di sekitar sini. Bara, kamu tuh gak sopan banget sih, masa dari tadi aku ditinggalin mulu. Bella, kayak kita udah kelamaan deh ngobrol di sini. Mendingan kamu balik kerja lagi ke kafe, aku sekalian mau pulang. Iya. Oh, jadi kalian berdua di sini. Gue kasih tahu Justin baru tahu rasa loh. Maaf, ini kan jam istirahat. Jadi semua karyawan boleh istirahat bergantian, begitu. Bentar, gue tuh nggak ngomong sama lo ya mata empat. Waduh, aku harus pura-pura tidak berdaya tanpa kacamata. Aku tidak bisa lihat. Aku butuh kacamata. Bella, mana kacamataku, Bella? Tolong. Intan, kamu tuh ngapain sih ngambil kacamata dia? Hah? Nggak di sini, nggak di rumah, kelakuan kamu sama aja. Kenapa? Lo keberatan? Kalau gue injek kacamata ini lo juga keberatan, ha? Gue balikin deh. Nggak mau. Intan balikin. Gue bilang, Bella, sudah nggak apa-apa. Biarin aja. Lagi pula kacamata itu murah kok, nggak apa-apa. Tuh kan? Kata dia juga murah kok. Ya udahlah, injek aja. Wah, itu kupu-kupu langka. Roro dalam bahaya. Raja, kasih ya kamu udah selalu belain aku. Sama-sama, Bella. Roro, maafkan aku. Aku betul-betul nggak berniat menyakiti kamu. Raja, kenapa? Entahlah, aku tiba-tiba saja merasa pusing, Bella. Aku mau minta izin untuk pulang duluan. Benar-benar keterlaluan, Raja. Berani-beraninya melukaimu, Roro. Syukurlah, Roro.
luka di sayapmu sudah pulih. Roro, aku sudah mempunyai cara untuk mengembalikan wujudmu seperti semula. Asalkan kamu janji sama aku, Roro. Kamu akan meninggalkan Raja Kegelapan. Aku tidak mau berjanji apa-apa, Bara. Aku tidak percaya lagi pada janji. Kau buktikan saja dulu, sebesar apa cintamu padaku. Bara! Apa yang kau lakukan pada Roro? Kau apakan dia? Roro, pergilah. Jangan asal bicara kau, Raja. Bukankah kau yang mencelakakan Roro? Kau lupa, kau mencelakakan Roro dengan ini. Apa kau bilang? Raja Warsa, dalam pertempuran kali ini, kalau aku menang, kau serahkan kupu-kupu Jelmaan Roro padaku. Oh ya? Buktikan dulu. Kalahkan dulu aku. Apa kau bisa? Hentikan! Raja Warsa, hentikan pertarungan ini. Roro. Hentikan! Kalian ini kenapa tidak mau mendengarkan aku? Habis kau, Raja. Habis. Hentikan! Roro. Aku tak akan mengkhianatimu, Roro. Seperti Raja mengkhianatimu. Aku yang akan merubahmu seperti semula. Maria, kamu harus sadar, Mar. Kamu harus sadar. Kamu harus sembuh. Juan, nih aku bawain makanan buat kamu. Pasti kamu lapar kan, seharian belum makan. Makasih, Haris. Sebenarnya aku nggak tega aja ngeliat kamu. Pasti kamu capek banget ngurusin Mariam seharian. Juan, siapa perempuan ini, Juan? Kamu siapa? Saya Risma, Bu, asisten rumah tangga Ibu Rani. Mau apa kamu di sini? Saya di sini mau bantu-bantu Ibu sampai Ibu sembuh.
Saya ambilin ibu minum dulu ya. Tega sekali kau, Raja. Beraninya kau melukai aku untuk melindungi perempuan itu. Maafkan aku, Roro. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tidak bermaksud untuk melukai kamu. Aku minta maaf. Aku minta maaf, Roro. Sudahlah, Raja. Aku tidak mau mendengarkan alasanmu lagi. Roro, dengarkan aku dulu. Roro, tunggu. Roro, di mana kamu? Di mana? Aku merasa Roro dalam bahaya. Nenek siapa? Aku bisa meramal kamu bahwa sebenarnya kamu ini mempunyai dua identitas. Tapi hatimu pun bercabang kedua hati. Kamu harus ingat kamu tidak akan mendapatkan keduanya. Dan aku ingatkan kamu jangan berbuat kejahatan lagi. Siapa nenek tua itu sebenarnya? Kenapa dia seolah tahu semuanya? Siapa nenek sebenarnya? Kamu tidak akan mendapatkan keduanya sekaligus. Roro, di mana kamu? Kau menyakitiku, Raja. Roro, tunggu, Roro! Di mana dia? Kau bilang kau mencintai aku. Roro! Kau pikir mudah untuk mendapatkan aku? Ikut aku, Roro. Ikut aku. Jangan berbuat begini. Tidak. Aku tidak mau ikut bersama kau, Raja. Karena aku sudah tidak percaya lagi padamu. Roro! 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 Sebaiknya aku bebas dulu dari Raja. Biar aku juga bisa bertindak. Paling tidak, dengan menjadi kupu-kupu, aku tidak terjebak di lukisan itu lagi. Bagaimana caranya benda ini bisa mengambil hatinya Bella? Aku harus mencari tahu bagaimana cara menggunakan benda ini. Lesung itu. Bagaimana bisa Bara mendapatkan lesung itu? Bukankah lesung itu sudah kukuburkan di sumur Jalaya? Ada apa Kanjeng Roro memanggil hamba? Peramal istanaku, aku ingin bertanya. Adakah benda-benda yang bisa menarik hati milikku? Apa yang membuat Kanjeng Roro risau? Aku takut jika ada seseorang yang ingin mengambil hatiku dengan cara yang tidak aku ketahui. Kanjeng Roro tidak usah takut. Kalaupun ada barang-barang yang menarik hati Kanjeng Roro,
barang itu harus sudah diisi oleh kekuatan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Aku minta kau aliri lesung itu dengan kekuatanmu. Cepat kau lakukan itu, Bara. Jadi, aku harus mengaliri lesung ini dengan kekuatanku. Baiklah, kalau itu satu-satunya cara, akan aku lakukan. Itu cahaya apa ya? Bara, Iya, Om. Ada apa? tadi saya lihat kamu tuh lagi... Lampu saya tadi mati, Om. Tapi sekarang sudah nyala. Karena saya tidak suka dengan ruangan saya gelap. Tapi Om nggak perlu khawatir. Lampunya udah benar. Perasaan tadi aku sempat ngelihat sesuatu yang janggal. Mungkin aku lagi capek kali ya. Makanya menghayal yang bukan-bukan. Iya udah kalau gitu. Iya, Om. Kenapa sampai sekarang kupu-kupu Roro masih belum pulang? Bagaimana kalau dia mengganggu Bella lagi? Ini tidak boleh terjadi. Aku rasa aku harus ke sana untuk melihatnya sendiri. Ya, aku harus ke sana. Syukurlah, Bella tidak apa-apa. Sepertinya kupu-kupu Roro tidak kemari. Kamu tidak akan mendapatkan keduanya sekaligus. Siapa yang harus aku pilih? Bella atau Roro? Pergi nggak? Bella, tunggu dulu. Kenapa kamu pukuli aku dengan bantal? Kenapa kamu pukuli aku? Keluar kamu. Ini ngapain sih pagi-pagi gini di kamar cewek? Baik. Dengarkan aku dulu. Aku datang untuk mengatakan sesuatu. Apa? Aku
Aku datang mau minta kamu buru-buru mandi, terus siap-siap, karena aku mau mengajak kamu pergi sekarang. Pergi kemana? Nanti juga kamu tahu sendiri. Ayo cepatlah, pergi mandi sana. Nih ya Raja, pertama, kamu udah masuk ke kamar aku tanpa izin. Kedua, kamu udah nyuruh aku siap-siap karena mau pergi. Tapi ketiga, kamu gak mau kasih tahu aku kemana perginya. Kamu tuh bener-bener gak sopan ya? Baiklah Bella, katakan padaku bagaimana caranya mengajak kamu pergi. Katakan. Ya paling gak kan kamu bisa kasih tahu aku mau ngajakin pergi kemana. Semakin cepat kamu bersiap-siap, semakin cepat kamu akan tahu. Bagaimana? Ya udah, sekarang kalau kamu nyuruh aku siap-siap, kamu keluar dulu. Sana. Mama kenapa nangis, Ma? Mama. Juan mencintai wanita lain. Juan mencintai wanita lain, aku tahu. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa Raja Kegelapan itu nggak ngomong apa-apa? Dan walaupun dia berusaha untuk menyembunyikannya dari aku, tapi aku tahu kalau dia tuh lagi sedih. Raja, kita tuh sebenarnya mau kemana sih? Jangan banyak tanya. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Untungnya aku masih punya gelang ini. Gelang siapa, Ma? Gelang mama dong. Terus gelang siapa lagi? Bagus gak? Bagus banget, bagus banget. Tapi katanya perhiasan Mama semuanya udah habis. Kok masih ada gelang? Kita mau dong, Ma. Kita mau. Indah, balikin gak? Indah, kamu tuh nakal banget. Ih, balikin. Intan, balik. Enggak, aku pinjam bentar. Enggak, Intan. Itu perhiasan mama tinggal satu-satunya tau gak? Kamu tuh keterlaluan ya. Mama pelit banget sih sama anak sendiri. Ya kalau Mama nggak mau ngasih, aku pinjem aja sebentar doang. Enggak ada. Kamu nih ya, gak bisa ngeliat perhiasan dikit matanya langsung ijo. Nyebelin tau gak? Yaudah, mau beres-beres dulu. Ya pelit banget sih. Sheila. Mbak Risma. Sheila, Mbak mau ngasih sesuatu nih buat kamu. Mbak mau ngasih gelang ini sama kamu. Mbak Risma ngapain kasih gelang ke aku? Kamu mau kan terima ini? Soalnya kan selama ini kamu udah baik banget sama Mbak. Jadi gak ada salahnya sebagai ucapan terima kasih, Mbak mau ngasih gelang ini buat kamu. Kamu mau kan terima ini? Mbak Risma, maaf ya. Bukannya Sheila nggak menerima gelang ini, tapi menurut Sheila tuh gelang ini terlalu berlebihan, Mbak. Kenapa Mbak Risma nggak kasih ke Intan aja? Enggak kok, emang Mbak mau ngasih ini ke kamu aja. Emang sih gelang ini harganya nggak seberapa dibandingkan perhiasan-perhiasan kamu yang udah ada. Tapi setidaknya kalau emang kamu gak suka, kamu bisa nyimpen ini ya. Kamu jangan tolak ini, oke? Kenapa Mama malah kasih gelang itu untuk Sheila? Padahal tadi kayaknya Mama nolak banget pas aku bilang aku mau minta. Aku kan anak Mama. Pak. Iya, Tin.
Apa ada wanita lain yang papa cintai selain mama? Kamu tuh kenapa sih, Tin? Kau tiba-tiba nanya seperti itu? Tadi Justin ke rumah sakit, terus mama bilang kalau papa tuh mencintai wanita lain selain mama. Enggak, Justin, enggak. Papa nggak mencintai wanita lain. Iya, mungkin mama kamu aja yang lagi kambuh. Kita di mana? Kok kamu bawa aku ke sini? Sebenarnya aku membawamu kemari karena aku mau memperingatkan kamu soal kupu-kupu itu. Kamu harus berhati-hati karena aku belum berhasil menangkapnya. Jadi kamu harus berhati-hati dengan kupu-kupu itu karena racunnya sangat berbahaya. Kamu tuh aneh banget sih. Harusnya kan kupu-kupu itu kasih kamu. Kenapa kamu malah belain aku? Kenapa kamu malah nolongin aku? Raja, lepasin aku. Lepasin nggak? Kalau nggak aku teriak nih, hah? Bella, silakan teriak sekencang yang kamu bisa. Tidak ada orang di sini. Tidak akan ada orang yang mendengarnya. Jadi lebih baik kamu diam saja. Raja, lepasin. Bella, tolong. Aku mau peluk kamu sebentar saja. Rasanya ini menyenangkan buatku. Biarkan aku memelukmu. Aku bisa ngerasain debaran jantung Raja Kegelapan. Ada apa sebenarnya? Bahkan bersama Roro, aku belum pernah merasakan sehangat ini. Tapi mana mungkin aku mencintai Roro? Atau aku sudah lupa? Karena sudah lama sekali aku tidak memeluk Roro. Tapi kamu tuh belum jelasin aku apapun. Aku aja bahkan nggak tahu kamu tuh sebenarnya siapa. Apa kamu musuh aku? Atau orang yang bisa aku percaya? Apa maksudnya mama tadi kasih gelang itu ke Sheila? Kamu tuh kenapa sih? Berisik banget. Lagi ini tuh bukan urusan kamu, Tan. Bukan urusan aku. Aku itu anak mama. Seharusnya mama kasih gelang itu ke aku, bukan mama kasih ke Sheila. Apa mama udah gak sayang lagi sama aku? Kamu tuh jangan ngaco kalau ngomong. Lagian itu kan gelang mama. Mau mama kasih ke Sheila kek, ke siapa kek? Itu bukan urusan kamu. Terserah mama. Ngerti? Kenapa mama jadi aneh kayak gitu sih? Kenapa dia jadi ketus sama aku? Selin banget. Ternyata bener ya apa yang selama ini aku rasain tentang Raja Kegelapan. Sebenarnya dia tuh berhati lembut. Kalau lagi lembut gitu, aku jadi lupa dengan segala kejahatan yang pernah dia lakuin sama aku. Lepasin anak itu! Jangan ikut campur kamu! Panas! 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 Aku nggak apa kan? Terima kasih kak. Saya tadi melihat kakak dengan kekuatan ajaib. Ya udah, mendingan sekarang kakak anterin kamu pulang. Rumah kamu di mana? Sana kak. Di situ. Yuk. Misi ayah. Tita.
Bayar sekarang atau Atau apa? aku datangin ke rumah yang bakar itu. Tito tadi mau dibawa pakai motor, untungnya ada Kak Bella nolongin Tito. Terima kasih sudah menolong anak saya satu-satunya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membalas semuanya? Risma, kamu jaga rumah baik-baik. Soalnya saya sama Sheila mau pergi sebentar ke tukang jahit. Nggak jauh sih, tapi udah mau tutup tempat jahitnya. Jadi mesti buru-buru. Mau dipakai besok lagi sayang ya? Ya? Pembunuh kamu. Kamu jahat ya. Kamu udah bunuh papa. Kamu udah suruh orang untuk bakar rumah ini untuk ngebunuh mama. Tapi apa? Papa yang terbunuh. Hei, Bella, kamu kenapa sih? Apa sih ini maksudnya? Mbak Risma kan yang udah nyuruh orang untuk bakar rumah ini dan untuk bunuh mama. Tapi apa? Rencana Mbak gagal total. Dan ternyata yang terbunuh adalah papa. Iya kan? Bella, tunggu dulu. Kamu tuh ngomong apa sih sebenarnya? Fitnah apa lagi yang mau kamu ngomongin sama saya? Saya nggak ngerti deh maksud kamu tuh ngomong kayak begini tuh buat apaan? Bella, kamu jangan sembarangan ngomong. Mbak Risma itu baik sama kita. Mama jangan mau percaya sama omongan dia. Aku tuh udah tahu semua kebusukan dia. Bella, denger ya. Saya ini di sini memang hanya seorang pembantu. Saya memang orang kecil. Saya udah biasa kok difitnah dan dicaci maki sama orang-orang. Tapi saya nggak ngerti apa maksud dan tujuan kamu ngomong kayak gini ke saya. Bella, kalau mau nuduh orang, jangan sembarangan. Harus ada bukti. Aku punya buktinya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menembus semua rasa terima kasih dan kesalahan saya? Saya mau Bapak menjelaskan semuanya. Apa benar Mbak Risma udah nyuruh Bapak untuk membakar rumah kami dan untuk membunuh Mama? Sampai akhirnya Papa yang meninggal. Saya mau semua omongan Bapak direkam. Baiklah, akan saya lakukan itu. Mama harus dengerin omongan aku supaya Mama nggak ditipu lagi sama dia. Udah, jangan aneh-aneh deh. Kita mau ke toko nih, keburu tutup nanti. Yuk, Sheila. Sheila, tunggu. Kamu harus dengerin aku. Udah, nggak usah dengerin. Bella, yuk. Sheila, Mama. Ojek, Bang. Aduh, ngapain lagi? Si Bella pakai nyusulin si Rani sama Sheila lagi. Aku harus cari akal. Yaudah, aku harus telepon Juan sekarang. Halo Juan. Iya, Loris. Juan, gawat Juan. Situasi di rumah ini semakin gawat. Aku nggak tahu Bella dapet informasi dari mana kalau aku yang ngebakar rumahnya Tio. Dan yang lebih gawatnya lagi, si Bella itu tahu kalau tujuan aku tuh ngebunuh Rani dan malah Tio yang meninggal. Kamu harus bantu aku, Juan. Tolong kamu harus bantuin aku. Kita pikirin gimana caranya nanti. Pokoknya yang jelas sekarang, kita harus bungkam Bella. Supaya informasi yang dia dapatkan menyebar lebih jauh lagi. Karena kalau enggak, kamu bisa masuk penjara, Risma. Dari mana Bella dapat informasi itu ya? Tokonya udah tutup. Iya, Mah. Aduh, gimana ya? Kan dressnya udah mau Sheila pakai besok, Mah. Ya udah, gini aja. Mama telepon tukang jahitnya. Siapa tahu besok pagi bisa Mama ambil, ya? Ya udah deh. Mas, ikutin mobil depan yang tadi ya. Hitam itu. Juan, cepetan Juan. Itu tuh Bellanya tuh. Iya, kamu sabar dong lah. Gimana nih? Gimana kalau sampai Bella nemuin Rani dan Sheila? Bisa gawat semuanya. Iya, ini aku juga lagi berusaha. Juan, cepetan. Semoga
besok penggantinya bisa ditelepon ya, Ma, biar aku bisa pakai dressnya besok. Bisa, tenang aja. Kalau mama yang nelfon pasti bisa. Iya, nggak usah khawatir. Aku harus tunjukin rekaman kesaksian orang suruhan Mbak Risma tentang kebakaran di rumah papa waktu itu ke mama sama Sheila. Aku yakin banget ini bisa jadi bukti yang cukup untuk bisa mengungkap siapa sebenarnya Mbak Risma. Bella, tunggu. Bella. Bella, Mbak mau ngomong sama Bella. Bella, saya mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa lagi sih, Om? Saya minta sama kamu. Kamu jangan perpanjang masalah. Kamu jangan kasih tahu ke Rani dan juga Sheila bahwa Risma sudah menyuruh orang untuk membakar rumahnya Tio. Om mau ngomong apapun, aku tetap akan bilang ke mama sama Sheila. Oke, terserah kamu aja. Silakan kalau kamu mau bilang ke mereka semuanya. Tapi kami akan ambil Sheila. Kamu tahu kan, kalau kami berdua adalah orang tua kandung Sheila, jadi mudah untuk kami untuk mengambil Sheila. Bella, apa kamu tega mengambil kebahagiaan yang didapat Sheila sekarang ini? Apa kamu tega? Hah? Atau itu memang kemauan kamu? Kamu ingin merebut posisi Sheila yang sekarang ini. Kamu ingin mengambil semua perhatiannya Rani untuk kamu semuanya. Apa itu tujuan kamu? Coba kamu bayangkan, Bella. Gimana perasaan Sheila waktu dia tahu ternyata kakak tirinya melakukan hal seperti itu. Boneka ini saling sayang menyayangi, seperti aku dan kamu. Walaupun Bella bukan kakak kandungnya Sheila, tapi Bella tetap janji mau jagain Sheila sampai gede. Sheila juga janji bakal sayang sama Kak Bella. Kau mau hidup Sheila jadi hancur dan kamu yang akan bertanggung jawab atas kehancurannya? Baik. Kalau gitu kami aja akan bilang semuanya ke mereka. Ayo, Riz. Tunggu. Dan kamu akan menyesal, Bella, akan kehancuran keluarga ini akibat kelakuan kamu. Gimana, Bella? Kamu tega menghancurkan kebahagiaan Sheila? Mbak Risma, Om Juan, mohon banget sama kalian, tolong jangan kasih tahu Sheila soal Sheila adalah anak kalian. Aku nggak akan kasih tahu soal kebakaran itu. Tapi tolong jangan ambil Sheila. Iya, kami janji. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus pegang janji kamu. Kalau kamu bohong, kamu tahu kan akibatnya apa? Iya, Mbak, iya aku janji. Aku nggak akan kasih tahu soal kebakaran itu. Tapi kalian juga janji untuk nggak ingkar janji kasih tahu ke Sheila dan ganggu dia. Iya, Mbak janji. Bella, Risma, Pak Juan. Kalian sedang apa ya di sini? Tadi kita seperti dengar kalian sedang membicarakan sesuatu. Kok diam? Bella? Kalian tadi bicara apa ya? Enggak, Ma, enggak. Tadi Om Juan lagi cerita aja soal keadaannya Tante Maria. Kamu harus hati-hati sama Bella, Riz. Dia bisa menghancurkan kamu. Kamu ngerti kan maksud aku? Dia tahu semua soal kamu dan juga Tio. Dia tahu kalau kamu adalah dalang dari penyebab kebakaran itu. Yang udah kebuat Tio meninggal. Dia tahu semuanya, Riz. Dia tahu semuanya. Iya sih, aku tahu. Oh iya. Tapi sebenarnya ada yang mau aku ceritain deh sama kamu. Ini semua mengenai Bella. Kayaknya ada sesuatu yang aneh deh dari dia. Sesuatu apa?
Kayaknya si Bella itu punya kekuatan aneh. Kekuatan aneh. Kekuatan aneh gimana maksud kamu? Gini-gini ya, mungkin kamu nggak percaya sama apa yang aku omongin. Tapi aku ngelihat sendiri dengan mata kepalaku sendiri, Juan. Aku ngelihat kalau si Bella tuh ngeluarin kekuatannya. Anak itu seperti monster. Dan nggak ada satu orang pun yang bisa ngelawan dia. Kamu tenang aja. Kamu nggak usah takut. Aku akan selalu melindungi kamu. Aku janji. Kamu serius? Aku serius. Aku nggak akan ngebiarin apapun terjadi sama kamu. Apapun itu. Apalagi hal buruk. Makasih ya, Juan. Kamu baik banget sama aku. Sekarang aku udah tenang. Kamu emang patut aku andalkan. Pokoknya kamu tenang ya. Kamu gak usah khawatir lagi. Sekarang kita pikirin gimana caranya kita ngadepin Bella. Iya. Bella, ngapain kamu ada di sini? Ada yang harus aku tanyain sama kalian. Dan aku minta kalian jawab dengan jujur. Kalau emang Sheila adalah anak kalian dan Justin adalah anaknya Om Juan, berarti mereka kakak adik dong. Kamu ini ngomong apaan sih? Ini tuh bukan urusan kamu, tau gak? Oh, apa jangan-jangan kamu sengaja mau ngerebut Justin dari Sheila ya? Jawab jujur kamu. Bukan begitu. Maksud aku cuma mau ngingetin aja. Kalau emang mereka adalah saudara-saudara, ya kalian juga harus mengingatkan mereka dong. Mana mungkin mereka pacaran. Udah cukup, stop. Kamu gak usah ngomong lagi ya. Tapi aku itu cuma... Denger ya, asal kamu tahu, kalau Justin itu sebenarnya bukan anak kandung Om Juan. Ngerti kamu?